Kemarin, waktu gue di Malaysia pas One Million Journey, sering banget lihat mobil ini di jalan. Jeku J7. Banyak banget. Mungkin mobil Tiongkok yang paling banyak di jalan itu di Malaysia tuh ini. Tapi yang banyak di sana itu bukan yang tipe SHS. Karena SHS itu di launchingnya tuh nggak lama juga sama kayak di Indonesia. Mereka itu udah punya tipe yang 1500cc turbo yang sama dengan Chery Tiggo 8 Premium yang gue pakai buat overland. Terus akhirnya sekarang SHS keluar. Dan speknya juga sama persis kayak Tiggo 8 yang CSH. Dia punya penggerak depan, mesin 1500cc turbo, PHEV, plug-in hybrid electric vehicle, dimana kalau kita nyolok listrik, itu bisa jalan 90 km tanpa harus keluarin bensin sama sekali. Which is good, dan gue senang banget dengan PHEV. Karena kita punya mobil bensin, mau keluar kota dadakan bisa, dan kalau kita lupa ngecas di rumah, besok mau langsung ke kantor gitu ya, wah habis nggak bisa jalan. Tenang, nggak kejadian di sini karena dia tetap punya mobil bensin, dan kalau misalkan bensinnya full, terus juga listriknya full, itu bisa jalan sampai 1300 kilo tanpa harus ngecas dan ngisi bensin lagi. Jadi panjang sekali, karena meskipun dia PHEV, dia punya tangki bahan bakar yang gede, 60 liter. Dan kalau ngomongin spesifikasi, dia kurang lebih sama kayak Chery Tiggo 8 CSH, cuma bedanya yang sana 7-seater, yang ini 5-seater, dan desainnya juga sangat berbeda. Gak semua orang suka sama Tiggo 8 CSH, tapi desain yang ini gua suka banget. Ini ganteng banget. Ini ya, Jeku-nya kita copot, kita ganti di atasnya itu Range Rover. Kayaknya orang percaya deh, karena emang desainnya Range Rover banget. Dan tim yang ngedesain mobil ini itu adalah timnya Jaguar Land Rover juga. Makanya ada kemiripannya. Kalau Hyundai Palisade gitu kan, yang baru kan di Range Roverin. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya, cuma terinspirasi aja. Kalau yang ini nggak cuma terinspirasi, tapi memang yang desain juga dari Jaguar Land Rover. Jadi kalau misalkan Jaguar Land Rover mau bikin brand yang lebih murah gitu, kayak Nissan bikin Datsun, Toyota ada Daihatsu-nya. Nah, ini mungkin Daihatsu-nya versi Jaguar Land Rover, tapi ya nggak Daihatsu juga kali ya. Semurah-murah Jaguar Land Rover tetap aja nggak murahan. Jeku ini harganya 499, artinya 500 juta kurang 1 juta. Dan lihat deh, desain depannya cakep ya. Di sini ada lampu, tapi ini cuma DRL sama buat lampu sen. Lampu utamanya ada di bawah sini. Dan atas bawah ini sudah pakai proyektor ya. Lampu malamnya juga cukup terang, jadi nggak perlu di-upgrade. Sama di sini ada lubang. Ini beneran, dia akan tembus ke belakang buat nambah aerodinamis jadi lebih bagus. Dan nggak cuma itu, yang bikin jumawa adalah, nih lihat deh, ke dalam sini ini crash impact beam depannya itu kelihatan dan warnanya silver. Ini kalau dari bahan ya, kayak yang dipakai sama Mercedes-Benz atau BMW. Kalau kalian pada lihat Mercedes-Benz, BMW tabrakan gitu kan, depannya kan crash impact beamnya itu kan mobil Jepang biasanya sewarna body atau warna hitam. Ini kayak logam setebal ini ditaruh depan dan bikinnya kayak berasa aluminium. Mungkin bahannya kayak semacam aluminium atau semacam, tapi ini kuat banget. Dan di depan pun juga lengkap, radarnya ada. Di atas ada kameranya, jadi ADAS-nya sudah lengkap. Nah, sekarang kita ke samping yuk. Nah, ke samping kita dapat ban Kumho, dan ini ukuran 235/50 R19. Nah, terus ke samping lagi mirip kayak Range Rover Evoque ya. Ya nggak sih? Garisnya di sini, bodinya juga mirip dari samping. Nah, cuma kita tuh dikasih aksen di bagian gini ada garis, sama ada titik-titik gitu kayak equalizer kayak bagian depannya. Nah, sama dia punya gagang pintu itu yang bisa keluar masuk ke dalam seperti ini. Nah, kalau misalkan kita kunci, nanti dia akan nutup. Kalau misalkan tabrakan, nanti dia juga akan kebuka secara otomatis biar gampang dibukanya. Dan kalau kita buka, nah dia akan kebuka seperti ini. Ya keren sih, cuma gue lebih suka yang handle pintu biasa sih, yang mekanikal. Terus kita lanjut ke belakang. Ini kalau kita buka ya, di sini ada colokan dan ada CCS2. Jadi kalau misalkan kita nih lagi ke Bandung, ya pasti 90 km nggak cukup dong. Kita mampir ke SPKLU buat makan siang, ya kan? Atau kita mau sholat dulu atau apa, bisa colok. Nah, pulang pergi bisa nggak usah pakai isi bensin. Nah, tapi ada caranya gimana biar kita bisa pakai EV mode terus. Karena kalau baterainya sudah mau habis gitu, sekitar 20%-an, dia akan switching ke mesin hybrid. Nggak jadi PHEV lagi. Oke, ke belakang. Nah, desain belakangnya seperti ini. Biasanya beberapa mobil rame ya, emblemnya di mana-mana dan kawan-kawan, SHS gitu kan. Ini nggak. Nih lihat, desain belakangnya clean, simple, Eropa banget ya. Lampunya juga lucu, sama logo Jeku-nya ada di dalam kacanya ini. Nah, terus, wah gak ada wiper belakangnya nih. Oh, tenang aja. Ada dong, tapi naruhnya di bagian atas ini. Jadi dibikin clean, dan spoilernya juga padu padannya pas. Gak ada desain norak-norak gitu ya, semuanya dibikin padu padannya pas. Bahkan ya, detailnya
ini merah, di atas sini ada merah lagi sedikit. Sama logo J7-nya cuma ada satu di sini doang. Jadi nggak ada emblem aneh-aneh, udah clean seperti ini. Tapi kalau kita lihat belakangnya berharap ada knalpot, nggak ada. Karena meskipun dia plug-in hybrid, ya, ada mesin bensinnya, sama dia nggak dikasih knalpot. Nah, sekarang gimana bagasinya? Mari kita lihat. Ini dia bagasinya, nggak gede-gede amat sih, cuma segini aja. Dan kalau kita buka di bawahnya, ada tempat penyimpanan cukup besar, bagian sini, kanan, sama ya di tempat sini lah. Sisanya kalau dibuka, kita akan menemukan tuh ada baterai 12 volt sama ada electronic control module buat si baterai plug-in hybridnya. Tutup lagi. Nah, dapat keren juga bawaan dari sananya. Bahkan kalau misalkan kita beli yang Adventure Edition, kalau nggak salah ada aksesorisnya berapa 20 jutaan kalau nggak salah ya. Kita dapat proyektor di belakang buat nonton. Wih, cakep ya. Ini nyala ya. Aslinya nyala nih sampai ke sini. Dan seperti mobil-mobil Eropa ya, lihat dong, ini hooknya. Dia pakai metal seperti ini. Ada 1, 2, 3, dikali aja jadi 6. Ada banyak, sama kalau menurut kalian masih kurang, di sini ada gantungan lagi ya. Maksimum 3 kg. Ada colokan 12 volt, sama di sini ada lampu ya. Jadi kalau malam dia akan nyala, termasuk yang di sini nih, ada lampu juga. Jadi nggak dikurang-kurangin sama Jeku. Nice. Nah, di sebelah kiri ada tempat buat ngisi bensin, tapi buat ngisinya itu kita mesti pencet tombol yang ada di dalam, nggak bisa langsung. Suspensi belakangnya dia sudah pakai multi-link ya, jadi dia sudah independen, bukan pakai torsion beam lagi. Terus ke bagian atas dia ada roof rail, ini beneran bisa dipakai, bukan cuma aksesoris ya. Dan dia tuh atasnya dibikin full black ya, jadi kayak two tone color. Ke atas juga sama, dia hitam dan ada panoramic sunroofnya. Kalau tulisannya Jeku diganti Land Rover atau Range Rover, mungkin orang bisa percaya loh. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Dan bisa kalian lihat di sini warnanya hitam ya. Jadi emang dibuat itu elegan dan rasanya itu mewah sebenarnya kalau kita lihat di door trimnya ya. Pemilihan materialnya itu juga bagus-bagus. Di sini tuh empuk-empuk ya, sampai ke sini juga empuk. Dan ini tuh kalau kalian pikir plastik keras, bukan. Di sini juga kayak semacam kulit dengan pattern. Bawahnya ini juga empuk lagi, sampai ke sini juga empuk. Jadi pemilihan materialnya itu bagus banget. Build quality dan fit and finishnya juga bagus. Dan ketika kita duduk di belakang, ini juga rasa kursinya tuh pas gitu. Jadi dia punya kursi bagian kakinya masuk ke dalamnya pas ya. Ini juga dikasih tonggolan dikit. Oh, biar kita tuh duduknya pas gitu. Sama kita bisa buka. Nah, sandaran tangannya bisa dibuka sebelah kanan, kirinya bisa kepake. Power window-nya itu bentuknya seperti mobil-mobil kekinian yang canggih-canggih ya. Cuma gue kurang begitu suka sih, karena kalau dibuka itu dia tuh kebalik ke depan dan buat naikinnya ke belakang. Nah, seperti khas dari mobil Chery Group, untuk bangku bagian tengah ini dia tuh pintunya selalu ada indikator. Kalau misalkan kita buka ada mobil lewat atau motor lewat, dia kayak nyalain merah-merah gitu. Titit, ada bunyinya. Nah, di sini juga ada. Dan audionya itu juga sampai ke belakang. Jadi tweeternya ada di belakang, sama untuk mid bassnya ada di sini, dan untuk subwoofer dia juga ada di belakang. Terus kalau menurut kalian kursinya terlalu tegak, nah dia tuh ada 2 step ya. Jadi kita bisa pencet lagi, mundurin ke belakang seperti ini. Nah, duduk akan jadi lebih nyaman. Headroom lega, legroom lega. Cuma sayang, AC-nya di bagian sini tuh dia tuh lebar dan hembusannya kenceng. Nah, cuman kita nggak bisa jadi individual. Jadi dia cuma bisa diatur ke kiri, ke kanan, nggak bisa dibagi 2 gitu loh. Atas bawahnya juga sama. Jadi saya ini cuma 1 nih. Kalau bisa bikin 2 kanan kiri gitu ya, pas lagi panas banget gitu kan, pasti nyebelin dong. Nah, ini dia cuma ada 1 aja. Kalau buat duduk, menurut gue recline-nya udah pas. Tapi kalau misalkan dia bisa dibikin lebih rebah lagi buat tiduran, itu pasti lebih jos. Yuk, sekarang kita ke bagian depannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Aduh. Dan seperti yang kalian lihat ya, interiornya itu juga mirip-mirip ala-ala Jaguar Land Rover. Dia tegak, kaku, terutama warna hitam gini tuh rasanya jadi kayak mobil yang serius, kayak buat pebisnis kelas atas lah. Kemudian untuk pemilihan materialnya ini juga bagus ya. Kita lihat di atas ini empuk, bagian sini juga empuk ya. Ini tuh bagian bawahnya kayak ada pattern. Dia tuh sebenarnya kayak black piano ya, tapi karena dia bikin ada garis-garisnya, ini nggak ganggu gitu. Ini bisa dicontoh, soalnya kalau dia cuma black piano doang, ini pasti bakalan banyak fingerprint, kotor gitu. Tapi ketika dikasih pattern kayak gini, jadi rasanya pas gitu. Dan bagian sini juga sama, build quality-nya tuh kuat, dia nggak goyang-goyang ya, bagus.
Begitu pula dengan layarnya juga sama, dia nggak rattle, nggak apa, semuanya solid. Sampai ke sini aja tuh dia solid, nggak bunyi-bunyi kalau kita pegang, which is good. Cuman khas mobil dari zaman sekarang, ya layarnya besar, tapi tombolnya banyak yang hilang. Gue sebenarnya suka-suka aja kalau mobil punya layar besar. Cuma masalahnya nggak semuanya harus dimasukin ke layar, tetap harus ada tombol-tombol fisik. Beberapa tombol yang hilang di mobil ini, kayak misalkan buat atur spion, itu nggak ada tombolnya lagi. Jadi kalau kita mau atur spion, tinggal tarik dari atas, ya. Oh bukan, yang sebelah kanan. Kemudian kita pencet mirror adjust. Nah, baru kita bisa atur spion. Yang sebelah kanan tombol ini buat yang sebelah kanan, yang sebelah kiri untuk yang sebelah kiri. Sebenarnya dia udah bisa jadi satu sama memory seat ya. Tapi tetap aja ya, menurut gue lebih baik pakai tombol fisik dibandingkan dengan pakai touchscreen harus dipencet-pencet lagi, jadi kelamaan gitu. Nah, di sini tuh kita punya wireless charging 50 watt, ada kipasnya di bagian bawah sini. Jadi kalau misalnya wireless charging kan biasanya bikin panas kan. Nah, ini jadi nggak panas karena ada kipasnya. Sebelah kanan ada tempat naruh HP, tapi nggak ada wireless chargingnya. Dan dipegang ini bahannya bludrunya bagus ya. Jadi emang kalau untuk bahan-bahan itu bikin naksir sih. Kita buka nih. Nah, bukanya soft opening, lumayan besar, ada tempat buat naruh pulpennya, dan di bagian tengah sini ada tempat penyimpanan juga cukup besar ke dalam, dan ada pendinginnya, jadi ada AC-nya masuk ke sini lubangnya. Kalau kita ke bagian bawah sini, ada tempat penyimpanan juga cukup besar. Oke, yuk sekarang kita mau jalan-jalan sambil kita ngomongin rasanya mobil ini gimana sih pas kita bawa jalan. Let's go. Jadi yang paling menyenangkan dari mobilnya adalah dimensinya ya, karena dia kan punya spesifikasi tuh yang mirip-mirip kayak Tiggo 8 CSH. Kayak misalkan tenaga mesinnya, range-nya, otomatis konsumsi bahan bakarnya pun juga mirip. Dan Tiggo 8 CSH gue nggak ada komplain. Mesinnya bagus, super halus ya. Semua hal yang bagus dari Tiggo 8 CSH itu ada di mobil ini. Tapi Tiggo 8 CSH itu buat beberapa orang itu lebar dan panjang. Di mobil ini enggak. Jadi dimensinya panjangnya 4,5 meter dan lebarnya 1865. Which is buat gua ya itu pas banget. Pas kita duduk gitu ya, kita pegang setir ya, everything feels right. Jadi semuanya itu terasa pas gitu ya. Posisi duduknya bagus, ergonomi kursinya juga bagus. Pas kita ngerasain pedal rem sama pedal gasnya itu juga pas sama kaki kita. Naruh tangan sebelah kanan pas, sebelah kiri pas. Jadi buat kalian yang buat nyetir tiap hari ya, ini posisi duduknya menurut gua pas banget. Jadi secara ergonomi ini terbaik lah dibandingkan dengan saudaranya gitu. Dan tombol-tombolnya juga sama gitu. Gue sebagai driver, untuk menjangkau head unit yang besar ini, itu nggak perlu maju tangannya ya. Dan beberapa tombol yang kadang-kadang gue sebel dihilangin ya, kayak misalkan tombol lampu ya kan. Ini kan tuas kanannya jadi transmisi, sebelah kirinya jadi buat wiper ya. Ada diputar-putar sini wipernya, termasuk wiper belakang. Terus lampu sen juga ada, high beam low beam juga ada di sini, termasuk buat nih nyalain kecerutan ya. Ada di sini juga. Nah sebelah kanannya ini tetap dipakein buat tombol-tombol lampu kayak BMW ditaruh sini, termasuk ada tombol buat buka belakang bagasi secara otomatis, sama buat buka fuel door di sebelah kiri. Jadi ketika dipakai tek gitu kayak pas banget gitu. Speedometer pun juga bagus, gue kebiasa dengan tampilannya. Head-up display-nya juga bagus ya. Dia tuh bener-bener real, kalau kita lihat tuh bukan cuma sekedar pajangan doang, bisa kita pakai, ada pemberitahuan ADAS sama kilometer per jamnya berapa, dan ada versi snow mode-nya. Jadi kalau jadi snow mode, kalau putih itu kan ya kelihatan ya, dia jadi warna biru gitu. Sisanya semuanya ada di speedometernya ini, dan gue dari hari pertama sampai sekarang itu belum pernah pakai mode hybridnya karena gue malas isi bensin ya. Nah ketika lagi dipakai di macet-macetan gini, dia tuh ada parking sensor yang otomatis nyala kalau misalkan ada sesuatu yang mendekat, kayak ada motor, ada mobil lewat gitu, dia langsung tung 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 tung, dan layarnya itu langsung jadi kamera 360. Itu sebenarnya bagus. Cuma kalau buat gue nggak suka. Kenapa? Karena ketika kita lagi pakai Android Auto atau kita lagi nyetel AC gitu ya, ini kan semuanya dari touchscreen ya. Kayak misalkan pas lagi Android Auto nih, kalau kita mau nyetel AC, kita harus naikin dulu dari bawah ke atas, habis itu pencet di sini ya, baru bisa kita atur. Karena buat gue nyebelin banget, kita lagi nyetel AC, udah mau mencet, tiba-tiba berubah jadi kamera 360 karena ada motor yang ngedeket sama kita gitu loh. Itu sih. Jadi ini cuma masalah software. Gue harap Jeku buat update softwarenya itu bisa dibikin full mati gitu. Jadi parking radarnya bisa full mati, karena tiap gue masukin mundur, parking radarnya otomatis nyala.
terus kita bawa jalan, dia otomatis nyala terus tuh. Harus kita matiin lagi secara manual. Terus DMS, bagus punya driver monitoring system, tapi ketika kita matiin DMS-nya, dia akan otomatis nyala lagi ketika kita matiin si mobil terus nyalain lagi gitu. Jadi kayak otomatis reset. Jadi pas kita mau start, gue tuh langsung tarik dari atas ke bawah, matiin DMS sama matiin parking radarnya. Kemudian untuk pengaturan AC-nya, gue harap pengaturan AC-nya dibikin permanen ada di atas. Jadi pas kita pakai Android Auto, dia nggak auto hide seperti ini. Karena ada beberapa tombol, kayak misalkan buat temperatur, gue lebih seneng dia ada terus. Tapi si Android Auto-nya dia berkorban sedikit, agak naik sedikit, biar kita tetap punya pengaturan AC dan lain-lain tuh ada di sini gitu, nggak usah pakai 2 kali kerja. Nah, sisanya gue nggak ada komplain. Pengaturannya, settingsnya, segala macamnya itu bagus. Dan gue udah cukup terbiasa dengan interface Cherry ya. Kalau pertama kali mungkin kalian akan bingung, tapi setelah dipakai tiap hari jadi kebiasaan gitu. Dan menurut gue setelah gue pakai lama gitu ya, interface Cherry itu gampang banget dan mudah ya. Cuma ya itu aja tuh, ada kurang-kurang yang harus bisa di-tweak dikit karena itu cuma masalah software aja. Nah, di sini juga kita ada tombol auto itu buat AC, ada mode berkendara, ada buat kunci pintu, sama hazard, dan ada EV dan HEV. Kalau misalkan kita pakai mode EV, nanti kalau udah sampai 20%-an, dia akan otomatis pindah ke HEV. Nah, kalau kita benar-benar mau habisin si baterainya ini, ya, kita sama sekali nggak mau pakai bensin dan benar-benar pengen sampai 90 kilo habis, kita masuk ke quick control, dan power modenya kita pilih EV+. Nah, kalau EV+, nanti ada tulisannya nih, mode can increase the depth of discharge and provide longer pure electric range. It is recommended for emergency use only. Please check if you need to enter EV+ mode. Confirm. Nah, oke. Sekarang kita bisa habisin sampai 90 km tanpa harus takut ya. Ini sekitar 26% lagi habis, dan mobilnya tuh udah gue pakai dari kemarin-kemarin ya. Kalau gue di Klaten pakai mobil di 90 kilo ya, itu rasanya kayak kurang sedikit gitu. Tapi pas gue pakai di Jakarta, 90 kilo itu jauh sekali di Jakarta. Karena kayak gini, gue tuh di Kemang Village ya, nyewa apartemen sama keluarga. Terus kita ke Pasar Minggu nih ke kantor, jaraknya cuma 5,6 kilo. Pulang pergi ternyata cuma 11 kiloan. Dan untuk dari Pasar Minggu ke Kemang itu membutuhkan waktu sekitar 40 menitan karena macet. Nah, pas gue pakai di Klaten, gue dari rumah ke sekolah aja itu 5 kiloan. Jadi pulang pergi itu 10 kilo. Berangkat pagi, sore jemput udah 20 kilo. Jadi kerasanya kayak boros gitu ya. Pas di Jakarta, gila ya udah sejauh ini masih segini ya baterainya. Makanya gue bilang kalau di Jakarta gak ada ganjil genap, di HEV itu terbaik. Terus gimana soal rasa berkendaranya? Yang pertama, tenaga mesinnya gede ya. Tenaga gabungan mesin sama motor listriknya sekitar 300 HP, dan kalau kita gas dari 0 ke 100-nya itu di angka 7 detikan aja. Dan karena dia punya mesin 1500 cc turbo yang tenaga juga 200 dk-an ya, 200 PS gitu ya. Ketika di atas 100 pun itu tenaganya itu masih ngisi. Ya, jadi kalau kita gaspol, walaupun kita di EV mode, pas di gaspol kan dia harus nyalain mesinnya kan biar lebih tenaganya ada gitu. Itu juga kenceng gitu. Jadi bukan yang tipikal kayak CR-V turbo, let's say di bawahnya kenceng, di atasnya loyo gitu. Ini enggak, ini tetap ngisi terus, ada terus. Jadi buat kalian yang suka ngebut ya, harus hati-hati bawahnya karena ini mobil kencang. Gak cuma di bawah, di atasnya pun juga buat ngisi itu cepet gitu. Dan handlingnya seperti khas mobil Tiongkok, Cherry itu menurut gue handlingnya udah lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi tetap rasa entengnya itu, lightweightnya itu masih ada gitu. Kalau lagi berhenti gini ya, ini setirnya enteng. Dan pas kita jalan, dia tuh ada bobotnya lumayan. Tapi pas kita pakai buat kenceng, udah kita pindah ke sport mode ya. Si setirnya kan dia bisa pilih setirnya tuh mau yang sport atau normal. Dan brake-nya itu juga, remnya itu bisa sport atau normal. Nah, tetap walaupun udah kita pindah ke sport ya, menurut gua masih terlalu enteng. Kalau misalkan dikasih bobot lagi gitu ya, pasti lebih enak gitu. Terus kalau kita gas, instan pak ya. Tapi ini yang mode EV. Kalau kita pindah ke HEV, terus kita masuk ke mode sport, let's go. Woi, langsung berubah. Dan ban depannya tuh pasti slip dia, seret gitu, enak. Torque setirnya juga menurut gue masih terjaga ya, walaupun berasa. Tapi untuk mobil sekencang ini,
torque setirnya itu masih lumayan oke loh. Ya, kita gas lagi, cus, wah gila kenceng. Tuh. Udah cepet aja pak. Udah, jangan ngebut-ngebut di jalan umum. Intinya nih mobil kenceng, dan kalau soal lari ya itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Kayaknya mobil Jepang nggak ada yang harga 500 juta punya performance yang kayak gini sih. Bisa dibilang ini paling kenceng kali ya. Ya bagaimana? Enggak. Mesin bensinnya ada, mesin listriknya ada, dua-duanya jalan, bes, langsung kilat. Pindah lagi ke mode Eco dan kita masuk ke EV karena mode Eco dan EV-nya aja udah kenceng banget. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana suspensinya? Buat gua ini suspensinya enak. Dia itu membelnya pas ya. Jadi kalau kita bawa jalan, kena polis tidur di kecepatan rendah, itu membelnya tuh pas dan ayunannya berasa. Peredaman tuh berasa bagus ya. Meskipun kalau kita lewat jalan yang miring gitu ya, dia tuh shakingnya masih ada di kiri kanannya. Seperti biasa mobil-mobil zaman sekarang dia punya bodi yang rigid. Ketika kena dari samping itu goyangannya cukup berasa gitu. Tapi kalau dipakai buat harian enak banget. Dipakai kencang pun juga rasanya oke. Peredaman kabinnya bagus ya. Suara kolong, suara luar itu terjaga. Apalagi kaca depannya ini dia sudah double glass. Jadi peredaman kabinnya nggak ada problem ya. Paling ada suara angin aja sih waktu kita pakai di tol kenceng. Sisanya suara kolongnya bagus, suaranya bagus. Pokoknya untuk harga segini, ini peredaman kabinnya bagus. Audionya dari Sony juga bagus. Cuman kalau kalian mau cari staging yang bagus ya, menurut gua ini audionya meskipun gua bilang bagus, tweeternya masih terlalu powerful. Jadi treble-nya biasanya gua kurangin dikit sama ya. Suara vokal, suara treble-nya itu bener-bener kerasa banget dari tweeternya gitu. Seandainya kalau misalkan dikasih prosesor ya, itu pasti suaranya bisa ke tengah dan dibikin naik gitu. Jangan dibikin ke tweeternya aja. Menurut gue cuma itu doang sih. Kalau misalkan audio Sony-nya punya prosesor yang bagus, gua rasa ini bisa lebih enak lagi karena stagingnya bagus. Suara bassnya kenceng, empuk ya, vokalnya juga berasa. Ya cuma itu dia kelihatan banget suaranya dari Twitter gitu. Nggak dikasih time alignment. Udah itu aja sih. Kalau misalkan kalian biasanya mobil di Jepangan yang harga di bawah 600 juta yang audionya standar, ketemu ini sih audionya wah jauh banget, bagusnya nih kemana-mana. Terus kursinya dia juga punya lambar support, udah elektrik kiri kanan ya. Udah gitu kalau kita turunin ke bawah, menurut gue juga posisinya sih pas banget sih, gue suka. Terus kalau kita turunin ke bawah, ini juga posisinya pas banget gitu, turunnya tuh bisa pas. Nah, twing. Cuma ada satu hal yang gue sangat tidak suka pada mobil ini, yaitu remnya. Mobil ini punya rem yang terlalu sensitif. Gue pikir Chery 38 TSI itu udah sensitif banget ya. Ini ternyata lebih sensitif. Kita injek rem dikit tuh kayak dek gitu loh. Kayak kampas racing yang udah panas, tau gak? Diinjak dikit aja dia langsung gigit gitu. Nah ini kejadian di mobil ini menurut gue. Mungkin ya kalau misalkan dikasih kampas rem yang nggak terlalu gigit ya, nggak. Ini karena menurut gue kampas remnya terlalu gigit. Jadi bukan nggak pakem, beda. Ini tuh pakem banget gitu. Tapi saking pakemnya jadi nggak bisa dirasain. Kita gas rem dikit gitu ya, rasanya kayak tek gitu loh. Kayak remnya terlalu gigit. Memang bisa dibikin halus gitu. Kayak misalkan kita tinggal tempel dikit aja, nanti dia akan halus banget tuh bisa gitu. Cuma supirnya harus benar-benar terlatih. Jadi kalau misalkan kalian sudah biasa bawa mobil ini ya, terus bawa mobil lain, itu rasanya kayak langsung nggak pakem gitu. Karena ini menurut gue terlalu pakem gitu. Jadi kalau kita lagi lampu merah ya, atau lagi macet gitu ya, ngegas rem itu, kalau drivernya nggak halus ngeremnya, itu kita sebagai penumpang tuh nggak enak gitu. Dan gue pun itu hari pertama itu bawa mobil itu masih nggak enak. Pas sudah hari kedua, ketiga, gue udah adaptasi sama bagaimana pakemnya ini mobil, baru gue bisa bawanya enak. Cuma tetap aja rasanya kayak butuh kesabaran aja sih buat ngerem yang enak pakai mobil ini. Karena kalau kita pakai cara yang biasa ya, rasanya kayak kita pakai mobil formula atau nggak? Gue di Dubai itu pernah coba mobil formula gitu ya, Formula 3000 tuh formula apa Rek? Itu remnya injek dikit tong gitu loh. Ya ini tuh berasa di mobil ini gitu, kayak pakai kampas racing. Nah kalau mobil balap gua yang waktu itu kita ada Yaris TRD di support sama Toyota ya,
itu malah boosternya dicopot. Jadi ngeremnya, ketika kita ngerem dikit tuh ngerasa ngerem banget gitu. Tapi buat ngerem banget itu kita harus injeknya agak dalam. Dan kalau kita salah itu langsung ngeblok gitu. Jadi emang pembalap itu feeling ngeremnya jago itu sebenarnya. Nah, kalau kalian udah biasa ngerem pakai ini, bisa halus, balapan bisa jago tuh. Itu aja sih. Kayaknya kalau aftermarket bisa bikin kampas rem yang lebih tidak pakem ya, pasti lebih enak di mobil ini. Posisi tidur, gak gua rem, tuh ya. Iya. Bantingannya oke loh, oke banget loh ini. Ini lagi nih. Ini depannya Sportbi ya. Tuh, teng. Pas, enak. Gue suka. Ya, gue nggak tahu ya, mobil zaman sekarang tuh dibikinnya lebar, panjang, gede-gede gitu ya. Gue ketika ketemu mobil yang ukurannya normal ya, itu gue happy sekali sih. Ini sebenarnya mobil juga nggak kecil, lumayan gede juga, 1865 kan lebarnya kan. Tapi pas kita duduk tuh, kita tuh nggak perlu banyak penyesuaian gitu, kayak ukurannya tuh normal-normal aja nih mobil, pas gitu kalau buat gue ya. Ya. Setelah kita cobain Jayco J7, menurut gue ini mobil yang sangat reasonable banget, terutama buat kalian yang butuh mobil SUV, ukurannya nggak terlalu gede-gede amat, tapi punya PHEV. Ya, karena dengan harga 499, ya, menurut gue ini adalah PHEV termurah yang bisa kalian beli sekarang di Indonesia. Karena saudaranya itu sekarang jadi 519 ya, jadi beda 20 juta. Itu aja mungkin vlog kita kali ini buat teman-teman yang udah beli Jayco J7. Coba komen di bawah. Serta nih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.